Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondokati ya bosku. Channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Oke bosku, kali ini Wondokati akan membahas bisnis dasar ya bosku. Kita di sini sama-sama belajar ya. Sebelum lanjut, jangan lupa support channel Wondokati dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar menjadikan manfaat ya bosku, dan lebih bersemangat untuk memberikan konten-konten seputaran pinang yang bermanfaat bagi petani dan pebisnis pinang seluruh Indonesia ya bosku. Langsung saja bosku, untuk pinang gelondongan kita udah bahas di video sebelumnya, silahkan dicek ya bosku. Dan untuk kali ini kita langsung masuk ke pinang BST, karena kebanyakan banyak belum tahu apa arti BST itu. BST adalah istilah umumnya itu basah total atau pinang basah total ya. Dan istilah plesetannya ya bosku, plesetan karya pengepul. BST itu artinya buah susah terjual. Oke, langsung bosku, untuk BST, kenapa BST itu rendah? Itu karena dihitung dari kadar air yang tinggi ya bosku. BST itu memiliki kadar air sangat tinggi, kisaran antara 40 hingga 45 atau 50% ya bosku. Wow, tergantung dari BST nya bosku, BST tua atau BST global. Pembeli atau pengepul itu akan menghitung dari kadar air ya bosku. Ini bukan permainan. Nanti kita bahas pinang BST dan pinang cungkil ya. Pinang BST itu dihasilkan dari pinang tarahan ya bosku, yang dipanen, dikupas lalu ditimbang ya bosku, tanpa ada penjemuran atau tidak bau matahari ya bosku istilahnya. Itu kadar airnya di antara 40 lebih ya bosku, 40 plus. Itu penyebabnya mengapa harga pinang BST itu rendah. Pengepul, nah ini dia bosku, pengepul memiliki standar harga tunggu ya bosku dari pemilik gudang. Biasanya standar harga tunggu bosku, bukan standar harga tetap ya. Pinang tidak memiliki standar harga tetap. Jika pengepul memiliki harga penjualan 15.000, itu sudah positif. Pengepul akan mengambil pinang BST di angka 8.000 hingga 9.000 ya bosku. Karena apa? Nah, inilah dia hitung-hitungannya bosku. Pinang BST setelah dikeringkan itu mengalami penyusutan sekitar kurang lebih, kalau lebih nggak banyak, bisa banyak, kalau kurang nggak banyak ya bosku, itu 30% atau 30 kilo. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini dia bosku, kita anggap 100 kilo ya bosku, 1 kintal. 100 kilo dikali 30 dibagi 100 atau 100 kali 30% ya, itu kita dapat 30 kilo. Nah itu dia, berarti 30 kilo adalah susut. 100 dikurang 30 kilo sama dengan 100 dikurang 30 kilo sama dengan 70 kilo ya bosku. 70 kilo itu hitungan bruto, bisa kurang dari segitu ya, kalau lebih nggak mungkin. Anggap saja 70 kilo dikali 15.000, itu kita dapat 1.050.000.
jika pengepul atau membeli dengan harga 9.000, berarti kita modal pengepul atau modal kita ya itu 900.000 per kintal. Itu 1.050.000 dikurang 900.000 sama dengan 150.000, bosku. 150.000 kita melakukan penjemuran selama 50 jam, hitungan 50 jam normal ya, bosku. Itu jika per hari memiliki panas rata-rata 10 jam, itu berarti kita butuh waktu 5 hari untuk melakukan penjemuran. Nah, untuk melakukan penjemuran 5 hari ya, bosku. Disitulah kita bisa hitung ya, petani, untuk tidak seujun kepada pembeli ya. Kami tidak mempermainkan harga. Coba bayangkan 1 kintal itu hanya dapat 150.000 jika beruntung, dibagi 5 hari ya. Coba kita bagi 5 hari, 5 dibagi 5 itu. Nah, itu harian kami. Nah, gaji harian kami itu 30.000 per hari, bosku. Itulah kami, bos, para pengepul ya, Pak Petani sukses. Kami tidak mempermainkan harga, tapi itulah kenyataannya. Susut di Pinang itu tinggi, sedangkan Pinang tidak memiliki harga tetap. Pinang hanya memiliki harga tunggu. Jika yang kita tunggu itu tembus atau datang, berarti kita akan mendapatkan keuntungan. Jika yang kita tunggu tidak jua datang, otomatis kita akan jual sedapatnya ya, bosku, sejadi uang, daripada kita simpan di rumah tidak jadi jimat, dibiarkan tidak kerumat ya, bosku, akhirnya berjamur dan lebih lagi menjadi susut yang lebih dalam ya, bosku. Itu untuk Pinang BST, bosku. Mungkin jika penjelasan Wondokati ini agak berbelit, minta maaf, bosku, karena kurang memahami tentang menjelaskan seperti guru ya, bosku, karena Wondokati bukan seorang guru. Kita sama-sama terlahir dari petani, cuma sedikit-sedikit belajar untuk membeli pinang. Kapasitas kecil saja, bosku ya, tidak partai besar. Tadi untuk bisnis dasar di Pinang BST. Dan yang kedua, Pinang Cungkil. Biasanya atau umumnya ya, bosku, yang dialami atau saya alami, saya bikin, saya buat, untuk harga Pinang Cungkil itu memiliki harga lebih tinggi dari harga Pinang BST. Karena apa? Karena sebenarnya kita menghitung dari kadar air tadi, bosku. Untuk para petani ya, sebenarnya harga Pinang Cungkil itu dibuat beda karena apa? Kami pengepul juga ikut menanggung susut ya, bosku. Kalau Pinang BST yang menanggung susut pengepul ya, full dari pengepul. Kalau Pinang Cungkil itu petani ikut menanggung susut, jadi kami beri harga lebih. Nah, itu penyebabnya, bosku. Jadi di sini sebenarnya tidak ada permainan, karena kenyataannya jika Pinang itu dicungkil, kami pun akan memberi harga lebih ya dari harga BST. Karena apa? Karena
susut di pinang cungkil sebagian sudah ditanggung oleh petani. Gitu bosku. Jadi berapa susut yang ditanggung oleh pengepul? Nah, ini langsung ke pengepul ya bosku. Karena maaf bosku, ngeblank. Maklum ya bosku, bukan guru. Berapa susut pinang cungkil ya bosku? Nah ini dia bosku, pinang cungkil. Penjemuran 1 hari pinang cungkil ya kita ya, jangan dicampur pinang lain bosku, asli pinang cungkil. Itu kita mengalami susut sebanyak 15 kilo, bukan 7,5 kilo 1 hari ya. Dan penjemuran hari kedua itu kurang lebihnya 3,5 kilo. Yang hari ketiga itu 1,7 kilo on. Nah, hari keempat itulah sisanya bosku sampai hari kelima ya. Itu susut pinang cungkil, makanya harga beli itu biasanya lebih tinggi karena susutnya udah ditanggung sebagian oleh petani. Dan kita pun prosesnya mengurangi waktu ya 1 hari atau 5 sampai 10 jam. Terima kasih kepada para petani yang sudah membuat pinang cungkil. Nah, dan yang ketiga, pinang kering stok, atau ada juga sebagian petani mau menjemur pinangnya selama 4 hari lebih ya, pokoknya sampai benar-benar kering. Itu pun kami tidak akan mempermainkan harga, tetap kami beri harga sesuai dengan kualitas pinang ya bosku. Tidak mungkin pinang yang kering kita beli dengan harga pinang BST, itu tidak mungkin. Jadi kami tidak melakukan permainan. Kadar air adalah sifat atau memang fisik pinang yang memiliki kadar air lebih tinggi. Dan jika disimpan dengan kadar air tinggi itu, kita tidak akan memiliki keuntungan, melainkan memiliki atau menjadi rugi karena pinang kita akan berjamur, busuk dan tidak laku, hitam. Tidak mungkin kita jual barang jelek atau barang rusak ke luar negeri. Jangankan ke luar negeri, kita sendiri tidak ingin membeli ya. Sebatas pengepul aja terkadang menolak pinang yang rusak. Itu sebabnya bosku. Dan untuk pinang super, yaitu pinang super adalah pinang yang dihasilkan dari pinang yang sudah dikeringkan bersama kulitnya, dan saat dikupas itu dia akan mudah lepas seperti kerang direbus ya bosku. Nah itu dia, kerang yang sudah dimasak itu mudah lepas isinya. Kalau belum dimasak ya susah bosku, dicongkel-congkel juga susah mengeluarkan isinya. Nah tadi bosku sedikit penjelasan atau pengertian dari pinang ya bosku. Intinya kualitas itu membawa harga ya bosku. Jika ingin mendapatkan harga yang pantas, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ya bosku. Jangan lupa dukung terus channel Wondokati ya bosku dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar menjadikan manfaat ya bosku. Salam sukses petani dan pengusaha pinang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.